area yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini area SNR-nya banyak kesentuh, ini supply and demand-nya, dan ini area imbalance-nya, teman-teman. Halo sobat traders, jumpa lagi dengan channel The Real Trader. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang area terbaik untuk entry, teman-teman. Jadi ini versi by The Real Trader. Sebelumnya sudah sering saya jelaskan, teman-teman, 3 area entry terbaik. Jadi area ini sebenarnya bukan menjadi poin utama. Tetap yang sering saya sampaikan bahwa poin utama itu adalah tren, teman-teman. Analisa marketnya, trennya bagaimana, marketnya seperti apa, apakah sedang tren atau sedang ranging. Setelah teman-teman menemukan marketnya seperti apa, teman-teman cari koreksinya dan polanya. Dan itu ada 3 item, teman-teman: pola shrinking, pola 3 line strike, dan pola kursi. Jadi 2 item penting itu, teman-teman, untuk trading saya pribadi. Namun ada sedikit tambahan, yaitu berkaitan dengan area kuat itu sebagai pendukung, teman-teman. Di sini saya membagi 3 area yang benar-benar menjadi tempat untuk entry yang baik, teman-teman. 1 SNR, support dan resisten; 2 SND, supply and demand; dan 3 area imbalance. Dan saya sering menjelaskan bahwasanya market itu nggak selalu retest di area SNR, nggak selalu retest di SND, dan juga di area imbalance. Jadi suka-suka market, teman-teman. Ya, jadi kalau kita kukuh dengan pendirian, kita pakai trading dengan menggunakan SNR, ya lama kita nggak akan dapat momentumnya, jarang sekali, teman-teman. Karena terkadang ada di supply and demand, kadang juga di area imbalance. Jadi kita fleksibel, teman-teman. Nah, ini contoh area kuat support and resistance, teman-teman. Jadi ini contohnya market sedang berjalan, teman-teman. Nah, ini ya. Ini rata-rata teman-teman menandai di ujung lower high-nya yang di break. Jadi kalau versi The Real Trader ini salah, teman-teman. Jadi kita menandainya nggak di sini. Nah, jadi seperti ini ya menandainya ya. Jadi ketika market sedang berjalan dan break, yang kita tandai adalah area yang banyak kesentuh, teman-teman. Sudah sering saya bahas juga. Jadi ini ya, teman-teman ya, kenapa di situ. Nah, ini 1, 2 ini ya, teman-teman. Dan ini 3 dan 4. Nah, setelah itu langsung breakout, teman-teman. Jadi cara menandai area kuatnya area yang banyak kesentuh, teman-teman. Baik itu doji, sumbunya. Nah, seperti itu contohnya, teman. Yang penting enggak body break, teman-teman. Banyak kesentuh ya, daripada yang di atas tadi teman-teman menandainya. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan market biasanya retest dan melanjutkan kenaikannya. Nah, mudah ya. Ada juga itu yang tadi adalah contoh area kuat market yang sedang trending.
Sekarang saya akan coba contohkan market yang sedang ranging, teman-teman. Dengan market yang berjalan secara kasat mata juga sudah kelihatan, teman-teman. Jadi nggak perlu pakai indikator yang ribet. Nah, ini ya, langsung kita tarik, banyak kesentuhnya, teman-teman. Nah, kelihatan ya. Yang tengah itu body break, tapi dia kembali lagi masuk ke dalam. Nah, jadi istilahnya fake out. Nah, sebagai sama dengan yang bawah, teman-teman, sama aja, yang banyak kesentuh. Jadi cara menariknya seperti ini, teman-teman, sambil berjalan langsung di real marketnya nanti ya. Sering saya share juga. Sekarang contoh SND kuat. Marketnya sedang berjalan. Nah, ini teman-teman, area ini teman-teman, dia biasanya retest. Sebenarnya sama, teman-teman, dengan area imbalance, area balance. Market sedang balance mengisi area kekosongan, dan ini yang disebut dengan supply and demand. Dan saya mengambil area SND yang kuat adalah area yang diikuti dengan imbalance, teman-teman. Jadi kalau bahasanya di SMC itu adalah order block. Nah, jadi gitu. Tapi dibuat simple aja, penamanya ya tetap SND dengan imbalance. Nah, biasanya retest ke sini dan market melanjutkan kenaikannya. Nah, kadang market pun juga retest di area imbalance, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri, kadang nggak sampai supply and demand, kadang nggak sampai di area SNR, market langsung melanjutkan kenaikannya. Itu juga pernah terjadi. Nah, ini contohnya ya. Ini ada area imbalance-nya, teman-teman. Nah, kadang dia nggak akan sampai ke area SNR, area kuat, dan area supply and demand, tapi malah dia ke reject di area imbalance-nya dan langsung terbang. Dan itu banyak terjadi. Kesimpulannya apa, teman-teman? Jadi kita fleksibel terkait area, baik itu SNR, supply and demand, dan area imbalance. Yang kita bakukan adalah polanya, teman-teman. Kita ikuti trennya, retest, konfirmasi polanya, selesai. Jadi simple, dan itu sudah terbukti, teman-teman. Silahkan teman-teman bisa praktekkan sendiri, dan itu mudah sehingga teman-teman juga bisa mandiri. Jadi sangat mudah. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah tandai area. Ketika market sedang berjalan seperti ini ya, teman-teman ya, yang saya contohkan. Nah, dari kasat mata sudah kelihatan bahwa trennya adalah bullish. Nah, ini yang sering berlatih pasti paham, karena sudah membentuk lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, kelihatan. Cara menandai market strukturnya juga sudah pernah saya jelaskan. Di sini langkahnya apa, teman-teman? Kita tandai, teman-teman, 3 area yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini area SNR-nya banyak kesentuh, ini supply and demand-nya, dan ini area imbalance-nya, teman-teman. Ya, jadi suka-suka market. Kembali lagi, terserah market dia mau retest atau koreksi di mana. Mau di imbalance, di NSR, dan SND. Yang penting kita tunggu polanya. Kenapa harus tunggu polanya, teman-teman? Kenapa harus tunggu konfirmasinya? Kadang banyak fake out, teman-teman. Jadi kita menghindari terjadinya fake out. Kadang kalau kita menggunakan limit order di SND, kadang juga jebol, teman-teman. Jadi konfirmasi ini lebih akurat, teman-teman. Jadi lebih powerful, lebih akurat,
ditambah dengan follow the trend. Jadi akurasinya luar biasa teman-teman. Bisa dicoba. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan sekian. Terima kasih. See you next video. Bye bye.